Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita selalu dalam perlindungannya. Balik lagi bersama saya Raja dan selamat datang di Horror Stuff. Gara-gara salah menguburkan mayat korban kecelakaan, warga kampung tersebut dihebohkan dengan peristiwa mistis. Hampir setiap malam, arwah kecelakaan itu mengetuk-ketuk pintu rumah penduduk. Dia minta untuk dipulangkan. Peristiwa mistis yang sangat menghebohkan itu terjadi di sebuah desa di wilayah Kabupaten Wonogiri beberapa waktu yang lalu. Meski sudah cukup lama kejadiannya, namun jika mengingatnya, orang-orang di desa itu menjadi ngeri. Ketika itu, warga desa yang dimaksud diteror oleh kehadiran arwah gentayangan. Si arwah hampir setiap malam mengetuk pintu-pintu rumah penduduk. Namun, dari kejadian itu, akhirnya warga menjadi tahu bahwa telah terjadi kesalahan dalam menguburkan jenazah yang dimaksud. Oke, sebelum video ini saya lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, langsung aja yuk di subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Dan juga nantinya saya lebih semangat lagi nih untuk membuat kontennya. Penasaran dengan ceritanya? Tonton terus videonya sampai habis. Sudah, tanpa menunggu lama-lama lagi, langsung saja, ini dia ceritanya. Kejadian itu bermula ketika Teddy hendak berangkat merantau ke Jakarta. Sebagaimana pemuda-pemuda lainnya di desa itu, Teddy ingin mengadu nasib di ibu kota. Hanya dengan berbekal ijazah SMP saja, Teddy berangkat ke Jakarta menggunakan angkutan bis. Sebelum berangkat kedua orang tuanya memberikan banyak wejangan kepada Teddy. Hati-hati ya Le, di kota itu keadaannya tidak sama dengan di desa. Jangan mudah terpedaya dan tertipu oleh bujuk rayu orang. Cari pekerjaan yang halal, jangan jadi pencuri atau maling. Kalau bawa uang, juga hati-hati. Di kota banyak copet dan jambret. Teddy hanya mengangguk-angguk saja mendengar semua nasihat orang tuanya. Dia pun akhirnya berangkat dengan dilepas oleh kedua orang tuanya. Maklum, baru kali itu Teddy pergi jauh dari orang tuanya. Namun begitu, Saroji dan istrinya berusaha tetap tabah. Mereka mendoakan anaknya agar diberi keselamatan. Kabar buruk pun terdengar. Baru sehari Teddy pergi, tiba-tiba keesokan harinya datang kabar bahwa Teddy meninggal karena kecelakaan. Dia tewas terlindas truk di daerah Semarang. Berita itu pun disampaikan langsung oleh petugas kepolisian yang menangani kasus kecelakaan tersebut. Mereka mengetahui alamat Teddy dari dompet yang ada di saku celananya. Di dalam dompet itu terdapat KTP dan tanda pengenal Teddy lainnya. Bahkan uang yang dibawanya dari rumah masih utuh. Mendengar kabar tragis itu, sontak saja kedua orang tua Teddy shock bukan main. Emaknya menjerit histeris dan langsung jatuh pingsan. Sementara Saroji terduduk lemas, tak mampu lagi berdiri Anak laki-laki yang menjadi tumpuan harapan mereka telah tiada. Karena jenazah Teddy masih berada di rumah sakit yang ada di kota Semarang, maka polisi mengajak salah seorang keluarga Teddy untuk mengambil sekaligus untuk proses administrasi. Sarijan, adik Saroji, diutus oleh keluarga besar untuk mengambil jenazah Teddy. Ketika sampai di rumah sakit, Saroji dibawa ke kamar mayat. Dia diberi kesempatan menengok jenazah Teddy yang sudah dimandikan dan ditutupi kain kafan. Berhubung kondisi mayat Teddy yang terluka cukup parah,
kepalanya remuk tak terbentuk, membuat Sarijan tidak bisa mengenalinya lagi. Sarijan pun tak bisa melihatnya terlalu lama, karena membuat hatinya terlalu miris. Ditambah rasa takut. Tapi dia meyakini mayat laki-laki itu adalah keponakannya. Lagi pula, dari bukti dompet yang ditemukan polisi, sudah jelas bahwa mayat itu adalah jenazah si Teddy. Setelah menyelesaikan administrasinya tuh, jenazah Teddy pun dibawa ke kampung halamannya dengan menggunakan mobil ambulan. Sesampai di rumah, jenazah Teddy yang sudah dimandikan, dikafani dan dimasukkan dalam peti mati ketika di rumah sakit, langsung diletakkan di tengah ruangan. Mengingat kondisi jenazah yang sangat parah, tidak seorang pun diperkenankan melihatnya. Bahkan orang tua Teddy hanya diberikan kesempatan melihat sekilas saja melalui celah peti mati, karena dikhawatirkan akan menimbulkan shock berat. Mereka hanya tinggal mensolatinya saja. Tanpa menunggu waktu lama tuh, jenazah Teddy kemudian dikuburkan di pemakaman desa. Satu persatu, pelayat yang mengantar kepergian Teddy kembali ke rumah masing-masing. Tapi, pembicaraan tentang kematian Teddy akibat kecelakaan masih berlangsung di tengah warga kampung. Mereka tampaknya masih dibuat kaget dan tak percaya bila Teddy begitu cepat pergi. Mulai malam sejak kematian Teddy hingga malam ke-7, di rumah Saroji diadakan acara tahlilan. Warga kampung banyak yang datang untuk mengikuti tahlilan tersebut. Mereka tidak takut dan tidak diliputi perasaan apa-apa, karena bagi mereka sudah hal biasa menghadapi acara kematian. Tapi ketika menginjak malam ketiga sejak kematian Teddy, terjadi sebuah peristiwa yang sangat menghebohkan. Beberapa warga di kampung itu mengaku ditemui arwahnya si Teddy. Bahkan Saroji pun mengalami kejadian yang amat menyeramkan. Dia didatangi arwah anaknya sendiri. Malam itu, setelah usai tahlilan, beberapa warga sudah pada pulang tuh. Saroji lalu menutup pintu dan jendela. Istri dan kedua anaknya yang lain sudah berangkat tidur di kamarnya. Tidak seperti biasanya, perasaan Saroji malam itu sangat tidak enak. Dia tidak bisa memejamkan matanya untuk tidur. Dia lalu duduk-duduk di ruang tengah sambil menghisap rokok lintingan. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pintu depan. Saroji pun kaget. Dia merasa aneh karena tengah malam begini ada yang datang bertamu. Tapi mungkin itu orang tadi ikut tahlilan dan barangnya ketinggalan. Tanpa menaruh prasangka apa-apa tuh, Saroji lalu beranjak ke depan untuk membukakan pintu. Sebelum membuka pintu, Saroji sempat menanyakan orang yang di luar. Sampean siapa? Aku, Pak. Aku mau pulang. Saroji mengerutkan alisnya. Dia merasakan ada yang aneh dari nada suara orang di luar. Karena penasaran, dia segera membuka pintu tersebut. Dan betapa kagetnya dia melihat sosok pocongan yang hanya memperlihatkan separuh raut wajahnya. Akibatnya, dia tak mampu berkata-kata karena lidahnya terasa kaku. Seluruh sendi tulangnya seakan mau copot. Sebelum dia jatuh pingsan, sempat terdengar ucapan pocongan itu. Tolong, Pak. Antarkan aku pulang. Aku tidak mau di sini. Ketika Saroji siuman, dia sudah mendapati dirinya berada di atas pembaringan, dikerubuti istri dan anaknya. Mereka terlihat sangat cemas. Mereka bertanya padanya, apa yang sebenarnya terjadi sampai dirinya pingsan di depan pintu.
Saroji enggan menceritakan apa yang telah menimpa dirinya. Karena dia khawatir istrinya bakal tambah shock bila tahu dirinya semalam didatangi arwah si Teddy. Demi menjaga perasaan keluarganya, Saroji tidak menceritakan hal sebenarnya. Dia hanya mengaku kelelahan karena tidak pernah istirahat. Tapi, rupanya kejadian seperti malam itu bukan dirinya sendiri yang mengalaminya. Beberapa warga lainnya yang tinggal di kampung itu juga mengaku telah didatangi arwah si Teddy. Modus yang digunakan oleh arwah si Teddy hampir sama, yakni mengetuk pintu-pintu rumah warga dalam keadaan masih memakai kain kafan yang membungkus tubuhnya. Teddy merintih dan meratap. Dia meminta dirinya dipulangkan. Sontak saja, peristiwa ini membuat seisi desa menjadi heboh. Kabar tentang arwah penasaran Teddy tersebar kemana-mana. Warga desa jadi takut untuk keluar rumah pada malam hari. Mereka tidak berani membukakan pintu bila ada yang mengetuk. Mereka benar-benar dicekam kengerian dan ketakutan. Kondisi itu tentu saja membuat sedih keluarga Saroji. Mereka tak mengerti kenapa arwah Teddy jadi penasaran dan mengganggu warga desa. Padahal seumur hidupnya Teddy tidak pernah berbuat buruk. Dia juga anak yang rajin bekerja. Apakah karena dia mati dalam keadaan tragis, terlindas ban truk sehingga arwahnya menjadi tidak tenang? Suasana menegangkan dan mencekam yang menyelimuti warga desa mencapai puncaknya. Tatkala pagi yang masih berselimut kabut, Teddy muncul di jalan desa. Dia berjalan sambil menenteng tas ransel menuju ke rumahnya. Banyak warga tercengang dan lari ketakutan. Mereka bersembunyi di dalam rumah masing-masing. Sikap para tetangga yang tampak ketakutan melihat kehadirannya itu membuat Teddy menjadi heran. Sesampai di rumah, Teddy juga menghadapi hal yang sama. Orang tua dan saudara-saudaranya tampak ketakutan juga. Mereka berteriak-teriak memintanya pergi. Ayo pergi, jangan ganggu kami. Loh, Pak, Bu, ada apa ini sebenarnya? Kenapa semua orang jadi ketakutan melihat saya? Saya ini Teddy, Pak. Saya baru datang dari Jakarta. Kamu bukan Teddy. Kamu arwah gentayangan. Teddy anakku sudah mati. Astagfirullah, Pak. Omongan macam apa itu? Saya benar-benar Teddy, anak Bapak. Coba Bapak perhatikan baik-baik. Aku masih menginjak tanah. Lagi pula, mana ada hantu gentayangan di hari yang sudah terang begini. Karena ucapan Teddy begitu meyakinkan, kedua orang tuanya itu baru sadar. Orang yang berdiri di hadapan mereka benar-benar Teddy. Mereka lalu menghambur memeluk Teddy dan menangis sejadi-jadinya. Mereka senang karena Teddy ternyata belum mati. Teddy merasa bingung dengan kejadian itu. Setelah tangis kedua orang tuanya reda, mereka baru bisa menceritakan apa yang telah terjadi. Teddy mendengarkan dengan seksama cerita orang tuanya sambil sesekali tampak terpenganga. Wah, pantas semua orang takut melihat saya. Rupanya saya dikira sudah mati. Padahal semua itu tidak benar. Kalau begitu, siapa mayat yang pernah kami kuburkan itu? Ya, mungkin itu ada kaitannya dengan kejadian yang saya alami, Pak. Hari itu, sewaktu saya berangkat ke Jakarta menggunakan bis dan berhenti di daerah Semarang. Saya turun sebentar untuk mencari makanan. Tiba-tiba ada orang yang menyenggol saya.
Waktu itu saya tidak sadar. Baru ketika saya naik kembali ke dalam bis dan melanjutkan perjalanan, saya baru tahu dompet saya kecopetan. Saya yakin dompet itu dicopet orang yang menyenggol saya waktu berhenti di Semarang. Kemungkinan korban kecelakaan yang dikira mayat saya, ya si pecopet itu. Kenapa kamu tidak memberitahukan kepada kami kalau kamu masih hidup? Setidaknya kamu kan bisa kirim kabar kalau sudah sampai di Jakarta. Ya, saya mana tahu dengan kejadian di sini, Pak. Begitu sampai di Jakarta, saya langsung ke rumah Pak Lek Hadi. Saya lalu menceritakan kejadian yang saya alami. Oleh Pak Lek, saya disuruh tinggal sementara di rumahnya. Tapi entah kenapa, saya merasakan ada firasat aneh. Sepertinya ada yang membisikkan saya untuk segera kembali ke kampung lagi. Soalnya, semua uang yang saya bawa benar-benar ludes diambil oleh si pecopet. Saya tidak mau membebani Pak Lek kalau hanya hidup menumpang. Saya lalu nekat pinjam uang sama Pak Lek dan membeli tiket pulang ke kampung. Niat saya mau minta sangu lagi sama Bapak E. Tidak tahunya, di sini telah terjadi kehebohan. Mendengar penuturan dari Teddy, hati Saroji dan istrinya merasa lega. Mereka bersyukur karena Teddy masih hidup. Tapi kemudian perasaan mereka menjadi resah karena masih menyimpan persoalan dengan mayat asing yang telah mereka kuburkan. Lalu, bagaimana dengan mayat tak dikenal yang kita kuburkan itu? Kalau tidak segera diatasi, nanti arwahnya akan terus gentayangan mengganggu warga desa. Begini saja Pak E, kita minta saran pada orang pintar yang mengetahui masalah seperti ini. Semuanya pun setuju. Mereka lalu menemui seorang kiai di daerah itu yang sangat dihormati. Oleh kiai disarankan untuk mengadakan prosesi ulang dalam menguburkan jenazah orang tak dikenal itu. Itu harus dilakukan karena sebelumnya mayat itu diatasnamakan orang yang masih hidup. Di samping itu harus dicarikan keluarga si mayat untuk mendapatkan keridoan. Jika dimungkinkan, jenazah orang tak dikenal itu bisa dipindahkan ke tempat yang dikehendaki keluarganya. Kalau keluarganya ikhlas, jenazahnya tetap dikuburkan di tempat itu. Pemindahan tak perlu dilakukan. Soal mencari keluarga mayat tak dikenal itu diserahkan kepada polisi. Dan tampaknya tak begitu sulit bagi polisi mencari keluarga mayat tak dikenal itu. Seperti pengakuan Teddy bahwa dompetnya dicopet, polisi lalu menelusuri jejak sang pecopet. Mereka punya data tentang para pelaku kriminal di setiap daerah. Akhirnya, keluarga si pencopet ditemukan. Nama pencopet malang itu adalah si Junet. Keluarga Junet mengaku sudah lebih seminggu Junet tidak pulang ke rumah. Setelah dicocokkan dengan data forensik di laboratorium, diketahui bahwa mayat tak dikenal itu adalah Junet. Atas keinginan pihak keluarga, kuburan Junet lalu dipindahkan ke kampung halamannya. Begitulah sejak makam Junet dipindahkan, arwah gentayangan itu tidak pernah lagi muncul dan mengganggu warga desa. Tapi Teddy yang pernah dikabarkan meninggal masih tetap gentayangan sampai saat ini. Ya, dia memang masih berumur panjang. Oke, gimana nih menurut kalian ceritanya? Jika suka silakan di like, dan jika tidak suka silakan di dislike ya. Untuk temen-temen nih, jika mempunyai cerita horor atau mungkin itu terjadi kepada
kalian sendiri, silakan kirim cerita kalian di link yang sudah saya siapkan di deskripsi ya. Saya Raja, sampai bertemu lagi di video berikutnya.